Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali Jemaat GSCA Talitakum Malang yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya setiap firman Tuhan pasti akan menjadi berkat bagi setiap kita, siapapun yang menyampaikannya, ya. Yang penting Bapak Ibu Saudara mempunyai hati yang rindu, yang haus dan lapar akan firman Tuhan, pasti akan dipuaskan, pasti akan dikenyangkan, dan firman itu akan bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih satu kesempatan yang sangat indah di mana kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu, menaikkan doa-doa permohonan, doa syafaat kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka boleh bersama-sama menyaksikan, mendengarkan, dan supaya kami berdoa mereka juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan menolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala roh-roh yang merintangi, menghalangi, yang melemahkan, roh yang tidak konsentrasi, roh yang tidak antusias akan firman Tuhan, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus, roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan yang ada pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri satu judul, yaitu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Harus terus tambah selalu, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saya mengambil judul ini, saya mengutip dari ayat firman Tuhan yang nanti kita akan ketemu di dalamnya. Saudara, sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mungkin saudara sudah 1 tahun berdoa, atau mungkin 2 tahun, bahkan sudah puluhan tahun saudara berdoa, namun saudara belum mendapatkan jawaban daripada doa yang saudara naikkan. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan kepada kita agar kita terus harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya saudara, pengertian berdoa tidak dengan jemu-jemu itu berbeda dengan berdoa yang bertele-tele, ya. Berdoa bertele-tele itu muter terus itu, ya. Tapi kalau ini terus percaya, saya percaya, pasti percaya. Tuhan ada waktunya, Tuhan yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bersyukurlah jika kita sudah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya sangat sering sekali mengingatkan bahwa kita dulu adalah hamba dosa, namun karena kasih karunia Tuhan, kita percaya dengan iman pada Yesus Kristus, maka kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Wah, puji nama Tuhan. Hamba kebenaran. Karena apa? Ya, kemudian Tuhan juga memberikan roh kebenaran di dalam diri kita, sehingga roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, umat pilihannya. Wah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara, umat pilihannya. Saudara dan saya adalah umat pilihannya, saudara. Saudara, luar biasa. Saya merasakan akan hal itu, saudara. Keluarga kami banyak yang belum di dalam Tuhan, ya. Keluarga kami banyak belum di dalam Tuhan. Saya berdoa mereka, saya berdoa buat mereka. Saya mengasihi mereka. Saya bersaksi pada mereka, ya. DKK, doa, kasih dan kesaksian yang terus saya lakukan. Tapi tidak semudah itu, saudara. Mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak semudah itu. Nah, saudara bersyukur, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan.
Amin saudara. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita yang sudah dibenarkan saudara, dipilih dan kemudian dibenarkan. Karena kita dulu adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang berdosa, hamba dosa. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran karena kita sudah dibenarkan. Dan kemudian ada roh kebenaran di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah dibenarkan dan kita menjadi biji matanya Tuhan. Waduh, firman Tuhan katakan, ya indah sekali ya saudara. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Saya ingat ada Bapak Pendeta Markus kalau tidak salah waktu itu menyampaikan sedikit tentang biji mata Tuhan. Ya bagaimana kalau mata kita kemasukan kotoran misalkan, ya kita pasti akan berusaha untuk membersihkannya ya. Tidak mau mata ini kotor ya, tidak mau mata ini luka. Nah demikian juga saudara, Yesus, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memelihara kita, menjaga biji matanya. Luar biasa. Nah seperti biasa saudara, saya membagi khotbah saya itu menjadi 4 bagian saudara. Yang pertama, tangan Tuhan dan pendengaran Tuhan. Ya, sekali lagi bagian yang pertama, tangan Tuhan dan pendengaran Tuhan. Wah ya, mari kita baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Puji nama Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan, perhatikan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, oleh sebab itu saya beri judul tangan Tuhan dan pendengaran Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai tangan yang tidak kurang panjang. Wah, tangannya tidak kurang panjang untuk apa? Untuk menolong kita, ya, untuk membela kita, untuk melindungi kita. Ini sesuatu yang sangat dahsyat saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang saudara, untuk menolong kita. Apapun permasalahan, apapun persoalan yang kita hadapi, ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ya, kapan saja, ya, persoalan apa saja, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Nah, saudara, kita juga bersyukur mempunyai Yesus yang pendengarannya tajam, ya, untuk mendengarkan kita. Pendengaran Tuhan sangat tajam untuk mendengarkan kita, mendengar keluh kesah kita, mendengar seruan kita, mendengar apa yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita mempunyai Tuhan yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, ya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar keluh kesah saudara. Oleh sebab itu, di saat saudara mengalami apa saja saudara, di dalam situasi yang sukar bagaimanapun juga, mari kita berseru kepada Tuhan, ya, berseru memanggil nama Tuhan, karena pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Nah saudara, ini sangat penting bagi kita saudara. Tangan Tuhan siap untuk menolong kita, tangan Tuhan siap untuk melindungi kita, tangan Tuhan siap untuk membela kita di dalam segala persoalan dan masalah apapun yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan itu firman Tuhan yang menulis. Yesaya sudah menulis, ya, beribu-ribu tahun yang sebelumnya sudah menulis tentang siapakah Yesus itu, yang memiliki tangan yang tidak kurang panjang untuk menolong umat pilihannya. Yesaya juga menulis bagaimana Tuhan Yesus yang beribu tahun sebelumnya, bahwa pendengarannya tidak kurang tajam
untuk mendengar jeritan kita, untuk mendengar keluhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, suatu kali saya mendengar ada satu kisah, saudara. Anak-anak sini, kisah anak sekolah minggu, saya kira saudara sudah sering mendengar. Anak sekolah minggu ini baru diajarkan untuk doa Bapa kami. Dia belum bisa doa-doa yang lain. Suatu kali karena anak ini tinggal di dekat hutan, saudara ya. Dekat hutan, dia sedang bermain di bawah pohon. Di bawah pohon kemudian tiba-tiba ada seekor singa ya yang mau menerkam dia. Singa itu mau menerkam dia, saudara. Dia tahu ada singa, dia tidak dapat berdoa apa-apa lagi. Dia doa Bapa kami, dia tutup mata, dia doa Bapa kami. Dan setelah dia doa Bapa kami, amin, ternyata singa itu sudah tidak ada lagi di depannya. Artinya apa, saudara? Tuhan mendengar segala seruan kita, Tuhan mendengar segala jeritan kita. Walaupun mungkin konteksnya salah, tetapi Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini penting, saudara. Jangan sampai anak-anak Tuhan lupa dan tidak mengerti akan hal ini. Nah, saudara, tetapi bagian yang kedua, saudara, bagian yang kedua kita baca ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia, ya Tuhan, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, oleh sebab itu saya bagian yang kedua ini saya memberikan satu subjudul, yaitu kejahatan dan dosa kita. Kejahatan dan dosa kita ini adalah merupakan satu penghalang, saudara. Kejahatan kita, dosa-dosa kita yang kita belum selesaikan dengan Tuhan, yang kita belum tinggalkan, ya, yang kita masih belum dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, kehidupan kita yang lama ini menjadi penghalang, saudara. Sehingga rasanya, Tuhan kenapa tidak bisa menolong saya? Kenapa Tuhan tidak bisa melindungi saya? Kenapa Tuhan tidak menjadi pembela buat saya? Kenapa saya sudah berseru-seru memanggil Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengar? Sepertinya seperti itu, saudara. Nah, ini diingatkan oleh firman Tuhan. Yesaya juga mengingatkan, kejahatan kita menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar, saudara, dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita yang lama benar-benar sudah dikubur, sudah ditinggal, saudara. Jikalau masih ada kejahatan, Tuhan mau supaya kita benar-benar tinggalkan itu. Karena kita sudah disucikan, ditebus oleh darah Yesus, saudara. Ini bukan main-main, saudara. Yesus sudah rela menyerahkan nyawanya untuk kita, supaya kita benar-benar tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Dan yang berikutnya, dosa-dosa kita yang menyebabkan Tuhan tidak mendengarkan kita. Saudara, inilah yang menjadi penghalang bagi kita. Kenapa anak-anak Tuhan masih hidup di dalam penderitaan, ya, hidup di dalam sesuatu yang rasanya sulit bagi mereka? Karena mereka masih menyimpan kejahatan, karena mereka masih hidup dalam dosa. Saudara ingat di dalam Injil Matius pasal 7, saudara, bagaimana Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Saudara, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah setia melayani Tuhan, sudah mengusir setan, sudah bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka masih hidup dalam kejahatan, dia tidak mau melakukan kehendak Bapa, sehingga Tuhan katakan, "Enyahlah engkau, hai si pembuat kejahatan." Saudara, karena mereka pada sampai akhir hidupnya mereka tidak juga bertobat, karena sampai akhir hidupnya mereka tidak meninggalkan kejahatan itu, saudara, sehingga Tuhan harus mengatakan, "Enyahlah, hai si pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Saudara,
Bersyukurlah jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Hingga saat ini kita masih hidup, saudara. Jikalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, terlebih kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Ini adalah satu kesempatan Tuhan berikan kepada kita, supaya kita benar-benar meninggalkan kejahatan kita, supaya kita benar-benar meninggalkan dosa-dosa kita yang menjadi penghalang bagi kita. Saudara, Tuhan mau supaya benar-benar kehidupan kita yang lama itu sudah kita kuburkan, saudara. Tuhan mau supaya kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan, karena ini menjadi satu pemisah antara kita dengan Tuhan. Karena ini menjadi satu penghalang untuk Tuhan mau mendengarkan doa kita. Suatu kali, saudara, ya seperti biasa setiap kali mau ibadah di gereja kita di GSCA Talitakum Malang ini, kita para pelayan-pelayan Tuhan, WR, singer, pemain musik, ya, dan bersama saya, Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang, kita setengah jam sebelum memulai ibadah, saya ajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Kurang lebih 10 menit atau 15 menit kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Suatu kali, saudara, di depan saya selalu duduk di posisi yang satu ini, dan saya menghadap ke tembok sana. Di situ ada gambar Tuhan Yesus, saudara. Gambar Tuhan Yesus sudah lama terpasang di situ, saudara. Tapi gambar Tuhan Yesus itu dia gambar yang sedang menoleh begini ya, menoleh ke kanan atau ke kiri lah ya, dia menoleh. Tetapi saya pada saat saya berdoa bersama-sama memuji Tuhan, tiba-tiba saya menangis, saudara. Saya melihat gambar Yesus. Sepertinya Tuhan Yesus, kalau orang Jawa bilang melengos. Ya, melengos. Gambar yang tiap hari terpasang di situ, saudara, gambar Yesus. Tetapi pada hari itu saya melihat sepertinya Tuhan itu melengos, saudara. Artinya Tuhan sepertinya tidak mau mendengarkan pujian kita, tidak mau mendengarkan doa-doa kita, tidak mau mendengarkan penyembahan kita. Saya menangis, saudara. Ada apa Tuhan? Kenapa Engkau Tuhan melengos pada saya? Melengos pada kami para pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, sepertinya kita ini belum sungguh-sungguh, ya, belum maksimal di dalam melayani Tuhan, belum totalitas di dalam melayani Tuhan, saudara. Dan sepertinya gambar itu hidup, saudara. Melengos, dia tidak mau mendengar. Sejak saat itu Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh. Saya mau lebih sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Saya benar-benar mau tinggalkan motivasi-motivasi yang mungkin itu menurut Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau ada pemikiran-pemikiran motivasi yang tidak benar dalam pelayanan kami, ampuni kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya puji Tuhan, ya, setiap kali kami melakukan itu, Tuhan, ya memang gambar itu ada di situ, ya. Tetapi saya tidak lagi merasakan Tuhan sedang melengos dari pandangan saya. Saudara, puji nama Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan, saudara. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai tangan yang sanggup menolong saudara. Tuhan mempunyai pendengaran yang sanggup mendengar permohonan saudara, keluh kesah saudara, jeritan saudara. Tetapi jangan izinkan masih ada kejahatan, jangan izinkan masih ada dosa yang mengikat kita, yang itu menjadi penghalang. Sekali lagi Tuhan, ya, masih memberikan kesempatan kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2:9 Tuhan juga ingatkan, karena kesabarannya, ya, Tuhan masih sabar pada kita. Supaya apa? Supaya semua orang jangan ada yang binasa. Supaya jangan ada satupun yang mereka mengalami hukuman yang kekal. Tuhan tidak ingin, Dia masih sabar. Saudara, itu dalam konteksnya ada mereka yang bertanya, kenapa Tuhan katanya mau datang tapi kok sampai sekarang belum datang? Kenapa sudah dari ribuan tahun yang lalu Tuhan mau datang tapi kenapa masih belum datang juga? Dan firman Tuhan katakan, Dia sabar memberi kesempatan kepada kita untuk kita mau kembali dengan sungguh-sungguh. Saya ingin saudara kita membaca di dalam firman Tuhan ini, ya, di dalam 1 Petrus. Saya tidak siapkan, tetapi saya percaya Roh Kudus mengingatkan kepada saya.
Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Dia bersabar menanti kita, menanti supaya kita benar-benar bertobat, meninggalkan kejahatan dan meninggalkan dosa. Saya sering katakan juga di dalam Wahyu, ya saudara, Tuhan Yesus terus berdiri di depan pintu hati kita. Orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan, orang-orang yang masih hidup dalam dosa, Tuhan mengetuk dengan lembut. Tuhan mengetuk dengan lembut karena Dia sabar. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mau membuka pintu menerima Tuhan sebagai penolong kita, ya, sebagai juru selamat kita, sebagai pembela kita. Artinya kita mau benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama. Puji nama Tuhan. Saudara, bersyukurlah saudara. Mari saudara, bagian yang ketiga, tinggalkan kejahatan dan dosa kita, ya. Tinggalkan kejahatan dan dosa kita, bagian yang ketiga. Di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji nama Tuhan saudara. Kita sekarang ada di dalam arena perlombaan. Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya supaya kita benar-benar meninggalkan. Jangan ada beban lagi, jangan ada dosa yang merintangi. Ya, kalau ibarat kita seorang pelari, saudara, ada beban yang berat yang membebani kita sehingga kita tidak bisa lari kencang. Tinggalkan semua itu, maka kita akan berlari dengan cepat. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sedang ada di dalam perlombaan untuk mencapai, ya, garis finish sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Itu yang disediakan bagi kita. Nah saudara, kalau masih ada kejahatan, masih ada dosa, ini membebani kita dan kita tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Kita tidak akan sampai kepada finish saudara dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar menanggalkan dosa-dosa kejahatan kita, supaya kita boleh menyampai kepada garis finish dan kita memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, masing-masing bagaimanakah kita hidup saat ini? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Saya percaya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, bisa mengoreksi diri kita masing-masing, dan kemudian tanggalkan kejahatan dan dosa-dosa kita. Mari kita datang pada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan apa yang menjadi rintangan itu, dosa-dosa apa, kejahatan apa yang kita masih belum lepaskan, belum tinggalkan. Akui di hadapan Tuhan dan minta ampun. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Di saat kita mengakui segala dosa-dosa kita, maka Dia akan menyucikan kita. Puji nama Tuhan. Luar biasa saudara. Tanggalkan kejahatan dan dosa-dosa kita. Jangan biarkan itu semua akan merintangi perjalanan hidup kita di dalam mencapai garis finish untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tetap tekun dengan mata yang tertuju pada Yesus, mata yang tertuju pada Tuhan Yesus, menanggalkan segala beban, segala kejahatan, segala dosa kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, di mana mahkota itu sudah disediakan saudara. Mahkota kehidupan itu sudah disediakan bagi saudara. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ini adalah janji Tuhan.
Tadi firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya bagi kita. Saya percaya itu termasuk janji-janji apa yang Tuhan sediakan bagi kita, mahkota kehidupan dan janji-janji keselamatan. Apapun saudara, bahwa Tuhan akan datang kembali, Tuhan sudah sediakan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari saudara, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Ingat, sadar bahwa kita ada di dalam arena perlombaan. Kita harus koreksi diri kita masing-masing. Kita harus memeriksa apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang harus kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Tuhan sudah memilih saudara dan saya, membenarkan saudara dan saya. Jangan kita mengecewakan Tuhan, jangan kita menyakitkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, ya, berseru dan berdoalah. Berseru dan berdoalah. Saudara, saya ingin mengajak membaca di dalam Injil Lukas pasal 18, ya. Injil Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi nanti saudara kita akan tekankan di dalam ayat yang pertama, kedua dan ke-7 saja. Tetapi mari saya ingin mengajak untuk membaca seluruhnya lebih dulu, ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini saudara ayatnya yang saya pakai itu judul, saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Sekali lagi, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wah, hakim ini luar biasa, tidak takut Tuhan dan tidak hormat kepada siapa saja. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, sangat indah sekali Tuhan memberikan satu perumpamaan. Saudara, kita bukan Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, saudara. Seperti hakim tadi, hakim yang jahat, yang tidak takut akan Allah. Bukan, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengasihi kita, yang penuh dengan kasih kepada kita. Dia bukan Tuhan yang jahat. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihannya yang pasti akan dibenarkan di saat kita terus dengan tidak jemu-jemu berseru siang dan malam kepada Tuhan. Ya saudara, Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mungkin tadi saya katakan, jikalau sampai saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan mau menanti tepat pada waktunya. Jadi ada satu pujian
hari Tuhan adalah yang terbaik ya. Saatnya Tuhan adalah saat yang terbaik buat kita. Saudara, mungkin saat Tuhan melihat bahwa saat ini belum tepat waktunya untuk menjawab doa saudara, belum tepat waktunya untuk menolong saudara. Tetapi mari firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu ya. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji nama Tuhan. Mari saudara, Tuhan juga ingin melihat apakah kita tetap berseru pada Tuhan di saat permohonan kita belum terjawab. Apakah kita masih tetap mempercayai kepada Tuhan? Tuhan mau melihat iman kita. Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh, iman yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab kita, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan juga mau melihat kesetiaan kita di dalam kita berdoa, di dalam kita memohon kepada Tuhan. Mari saudara, percayalah, Tuhan pasti mendengar doa saudara. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara. Ya, puji nama Tuhan. Dia pasti waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Dia ingin supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin juga bisa saja Tuhan melihat masih ada dosa, masih ada kejahatan yang belum ditinggalkan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita benar-benar tinggalkan kesempatan itu. Tinggalkan dosa dan kejahatan itu, supaya Tuhan akan menjawab segala seruan doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang bukan Tuhan yang jahat seperti hakim yang lalim tadi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang masih tetap tidak berubah ya. Kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya untuk menolong saudara dan saya tidak pernah berubah. Tuhan pasti akan memperhatikan kita jikalau kita benar-benar sudah meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa kita, dan kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan pasti akan menjawab. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kami, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Terima kasih Tuhan. Namun firman-Mu mengingatkan Tuhan mau supaya kita meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan yang masih merintangi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami benar-benar mau berjanji Tuhan, kami mau mengaku kepada Engkau Tuhan, segala dosa-dosa kami, segala kejahatan yang masih mengikat kami, kamu mau tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan masih tetap sanggup mendengar, Tuhan masih tetap menjawab segala doa-doa kami tepat pada waktunya yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami kurang sudah mulai jemu untuk berdoa. Ampuni kami Tuhan. Biar melalui firman-Mu pada hari ini kami dibangkitkan untuk kami terus tidak jemu-jemu untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mereka terus tetap akan berseru-seru memanggil nama Tuhan, berdoa dan memohon pada Tuhan. Biar pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Apapun pergumulan dan masalah yang dihadapi, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, saya ingin menyampaikan dua buah pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 28 November jam 5 sore kita akan memperingati Hari Nasional Kaum Pria ya, Hari Nasional Kaum Pria. Namun ibadah itu berlaku untuk umum ya, tidak hanya kaum pria saja, kaum wanita, kaum muda silakan hadir. Asal saudara berbadan sehat silakan hadir ya saudara. Kita akan bersama-sama merayakan Hari Nasional Kaum Pria. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Natal, saudara. Akan memperingati Hari Natal. Ya, kita akan atur waktunya lagi. Nanti mungkin beberapa waktu ini panitia Natal akan mengadakan rapat
mengingat tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari ada PPKM, ya ada pembatasan buat kita semua, sehingga kita perlu pikirkan saat yang tepat untuk supaya kita tidak ada di dalam saat-saat PPKM, di dalam merayakan Natal. Puji nama Tuhan, doakan dan saudara bisa membantu dana untuk Natal, bisa dipersembahkan di gereja saudara bisa memasukkan amplop Natal itu untuk membantu kegiatan Natal, dan juga doakan kegiatan Natal ini saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, sekali lagi, mari jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, ya, di dalam memakai masker, di dalam menjaga jarak, di dalam menjaga cuci tangan dan berbagai hal. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.